Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya malik zaman wa ya imam al-makan wa ya qa'iman bi amri rahman wa ya warisal kitab wa ya naiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya man minas sama'i wal ardi aidatuhu ya man ahla waqti kullu ma'ailatuhu ya man yunazal ghawtu bi da'watihi wa yudaru dur'u bi barakatihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka wa tabi'atini wa habbataka wa ma'rifataka. Ke hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsyabani Mansuriyah, khususnya Pangrasa Guru Agung Pangrasa Bahos. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para hujaj, para asatidz semuanya, khususnya para wakil takin Abah Aos yang hadir sore hari ini. Yang saya muliakan ikhwan dan akhwat yang hadir sore hari ini di acara Manaqib Online Sedunia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas semua limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dengan ketiganya lah kemudian kita bisa berkumpul sore hari ini. Salawat teriring salam untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas jasa-jasa beliau, atas perjuangan beliau, kita semuanya mendapatkan warisan yang mulia, warisan yang sangat luar biasa, yaitu dua zikir, zikir jahar dan zikir khafi. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, semoga guru kita semuanya, Pangrasa Abah Aos, selalu diberikan kesehatan yang sempurna di usia dohirnya, di usia dunianya yang sudah memasuki hampir ke 80. Semoga Abah selalu diberikan kesehatan, dimuliakan, ditambahkan kesejahteraannya, dan ditambahkan karomahnya untuk kepentingan kita semuanya. Para ikhwan semuanya yang hadir, semoga Allah limpahkan kesehatan yang sempurna, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala bisnisnya, dikabulkan setiap hajatnya, setiap hajat yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Allah kabulkan, Allah berkahi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semuanya, para ikhwan dan akhwat, izinkan sore hari ini saya mengutip 3 sabda yang dikumpulkan oleh Abah Jagat dalam bukunya Kanzul Arash, di mana ini adalah kumpulan daripada sabda-sabda Guru Agung yang ini isinya adalah mutiara-mutiara hikmah. Kalau saya bahasakan, ini adalah hikamnya guru kita semuanya. Ibnu Athaillah As-Sakandari punya kitab Al-Hikam yang isinya adalah nasihat-nasihat tentang kehidupan, dan dalam buku ini pun ini terdapat berbagai macam nasihat yang itu adalah pengalaman dan waridat yang didapatkan oleh guru kita, yang insya Allah semuanya adalah panduan untuk kita semuanya. SOP, standar operasional prosedur, bagaimana kita hidup di dunia ini supaya kemudian kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sabda yang pertama adalah yang disampaikan di tanggal 16 April 2017, Abah Jagat mengutip hikmah yang disampaikan oleh Pangrasa Abah Aos, yaitu taubat itu artinya kita meninggalkan segala yang bertentangan dengan agama. Ciri pertaubatan kita diterima oleh Allah, yaitu memperoleh magfirahnya, dengan ciri kita berhenti dari perbuatan dosa atau maksiat.
dan dua zikir yang telah ditanamkan merupakan alat paling utama yang cepat dan mudah untuk membersihkan, melindungi, dan menyetop kita dari perbuatan dosa atau maksiat. Ini hikam yang pertama, atau mutiara yang pertama, sabda yang pertama yang dikutip oleh Abah Jagat tentang taubat. Taubat itu meninggalkan segala yang bertentangan dengan Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani mendefinisikan taubat atau menjelaskan taubat ini dalam kitab Sirrul Asrar itu dua hal. Taubat itu ada dua macam. Ada taubat yang sifatnya zahir atau yang lahir, ada taubat yang sifatnya batin. Taubat yang sifatnya lahir ini adalah kembalinya seluruh anggota tubuh manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa untuk kembali taat kepada ketentuan Allah atau syariatnya Allah. Ini taubatnya yang sifatnya lahir menurut Syekh Abdul Qadir. Kemarin jauh-jauh hari sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa Imam Ghazali menjelaskan dalam tubuh kita ini ada dua hierarki, ada dua tingkatan. Ada yang berfungsi sebagai raja, sebagai pimpinan, ada yang berfungsi sebagai khadamnya, pembantunya, pesuruhnya. Raja yang menguasai jasmani dan rohani kita itu adalah kolbu. Sementara selain kolbu, anggota tubuh yang lainnya yang dimiliki oleh manusia itu kedudukannya adalah sebagai khadim, sebagai pembantu pesuruh. Ketika hati memerintahkan kebaikan, maka anggota tubuh akan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Namun apabila kemudian hati memerintahkan kepada kejelekan, kepada keburukan, maka otomatis anggota tubuh ini akan melaksanakan keburukan-keburukan yang itu akan menjadi dosa. Dan inilah yang kemudian harus dilakukan pertaubatan terhadap kegiatan-kegiatan zahir yang dilakukan oleh anggota tubuh. Supaya apa? Anggota tubuh ini terbebas dari sesuatu yang disebut dengan dosa tadi. Bagaimana dengan pertaubatan yang sifatnya batin? Taubat batin adalah kembalinya seseorang dari semuanya yang sifatnya zahir, dari penyimpangan-penyimpangan kepada batin yang diridhoi oleh Allah. Kalau tadi sifatnya zahir, yang sifatnya itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh, yang batin ini adalah sesuatu yang di dalamnya itu adalah wilayah rasa. Ketika ada kemudian belum ada penyesalan terhadap sebuah maksiat, maka itu indikasi bahwa kemudian kita belum mendapatkan pertobatan, belum mendapatkan maghfirah. Karena kemudian belum ada penyesalan, belum ada pencucian wilayah batinnya. Zahirnya mungkin sudah dilakukan penghukuman. Seseorang yang kemudian dipenjara karena melakukan sebuah perbuatan yang mengandung kriminalitas, itu secara zahir mungkin sudah. Takzirnya sudah, hukumannya sudah. Tapi yang sifatnya batin, itu Allah yang akan menentukan. Karena itulah kemudian, maka kita punya cara untuk membersihkan yang sifatnya perbuatan-perbuatan yang dosa tadi. Bahwa semua kotoran itu ada pencucinya. Dan alat untuk mencuci kotoran hati adalah zikrullah. Itu adalah pertobatan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir. Bahwa ada dua jenis yang namanya pertobatan. Taubat zahir dan taubat batin. Nah, lebih jauh dikatakan bahwa untuk mensucikan dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut adalah ada dua cara. Yang zahir itu dihilangkan dengan toharoh. Toharohnya yang bagaimana? Toharohnya bisa meliputi wudhu atau sesuatu yang berhubungan dengan mandi. Untuk yang hadas kecil itu dibersihkan dengan wudhu. Maka itu
Wudhu ini menjadi syarat utama untuk zikrullah. Karena untuk memastikan bahwa zahir dan batin kita itu terbebas dari yang namanya dosa, yang namanya kotoran. Supaya apa? Supaya kemudian cahaya-cahaya Allah itu bisa turun ke dalam kolbu kita. Dan kolbu kita itu bisa menerima dengan baik. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menghijab datangnya cahaya Allah tersebut. Tapi kalau ada dosa, ada kotoran yang masuk ke dalam tubuh kita, yang zahiran dan batinan, yang zahir dan batin, itu bisa menjadi penyebab kita susah mendapatkan sesuatu kebaikan, itu langsung dari Allah. Itulah yang kemudian sabda yang pertama, bahwa taubat adalah meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan agama. Dan alatnya tadi, yang paling cepat, yang paling mudah, yang paling gampang adalah zikir. Zikir yang bagaimana? Zikir yang paling afdal, yang diajarkan oleh Nabi, oleh Kanjeng Nabi adalah yang sudah diwariskan kepada guru kita pengusaha Ba'awas, yaitu la ilaha illallah untuk yang zahirnya. Dan untuk yang batinnya adalah zikir khafinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, hikmah yang kedua yang dikutip oleh Pangersa Abah Jagat dari Pangersa Abah Aos adalah Syekh Mursyid Abah Anom itu pintu gerbang kota ilmu Allah, ma'rifatullah. Pintu itu adalah tempat untuk masuk dan keluar. Demikianlah Hadrat Syekh adalah pintu masuk murid-murid ke hadrat ilahiyah. Karcis masuknya talqin zikir la ilaha illallah. Maksudnya bagaimana? Bahwa kita semuanya itu tidak akan mungkin kenal Allah kalau kita belum dizikirkan, kalau kita belum ditalqin. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan talqin kalau kita nggak ketemu guru yang bisa mentalqin? Ini adalah sebuah simbolisasi bahwa betapa urgennya, betapa pentingnya, betapa luar biasanya kedudukan seorang mursyid. Seseorang akan masuk ke sebuah rumah atau keluar ke sebuah rumah itu harus dengan cara yang benar, harus lewat pintu. Kalau caranya lewat jendela atau cara yang bukan cara yang biasa, itu bisa dicurigai. Kalau lewat jendela bisa diteriakin maling. Karena kemudian ini gambarannya adalah sebagai pintu. Mursyid adalah pintu. Abah Aos menggambarkan Abah Anom adalah pintu Abah Aos untuk mendapatkan rahasia-rahasia tentang Allah yang itu masuk ke dalam ma'rifatullah. Tanpa Abah Anom nggak mungkin Abah Aos bisa masuk. Tanpa Abah Anom nggak mungkin Abah Aos bisa keluar. Kalau sudah masuk, harus keluar. Kalau sudah masuk, nggak keluar, bisa jadi bisa diterjemahkan sudah meninggal dunia. Orang yang hidup itu berarti sudah bisa untuk masuk dan kemudian keluar. Bagaimana kita bisa seimbang melaksanakan hablum minallah, seimbang melaksanakan hablum minanasnya, sehingga kemudian itulah yang dicontohkan oleh guru kita semuanya, Abah Aos. Maksudnya, kita terjemahkan bahwa Abah Aos adalah pintu masuk bagi kita semuanya untuk mendapatkan cahaya dari Allah, untuk paham tentang ma'rifatullah. Pintunya tidak lain adalah Abah Aos. Tanpa Abah Aos, kita semuanya para murid itu mustahil. Bersyukur kita semuanya masih bisa bertemu dengan Abah Aos. Bersyukur kita semuanya masih bisa melaksanakan suhbah yang sugro dan suhbah yang kubro. Karena disitulah kemudian kita memperbaiki adab kita, memperbaiki khidmah kita kepada guru kita, kepada Abah Aos. Karena sebagus-bagusnya murid adalah yang paling bagus khidmahnya. Man hasunat khidmatuhu wajabat karamatuhu. Seorang murid yang khidmahnya luar biasa, itu wajib mendapatkan karomah dari gurunya. Karena itulah kemudian ini kesempatan bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba memperbaiki khidmah kita. Mumpung secara zahir Abah Aos mau melaksanakan maulid yang ke-80.
mau bersyukuran dengan maulid yang ke-80. Disinilah kemudian kita berlomba-lomba sebagai murid untuk mewujudkan kecintaan kita, mahabbah kita kepada guru kita semuanya. Tanpa mahabbah kita akan susah masuk ke dalam ma'rifatnya Allah. Karena ma'rifat itu hanya bisa dilalui melalui guru kita sebagai pintu dari ma'rifat itu sendiri. Kalau kita tidak cinta kepada guru, bagaimana kita bisa masuk? Bagaimana bisa kita keluar? Bagaimana kita bisa masuk dan keluar dengan bimbingan dan arahan dari guru kita? Kalau tidak ada mahabbah dalam hati kita. Mahabbah adalah sebagai salah satu kunci untuk kemudian kita semuanya bisa mendapatkan karomah dari guru kita. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sekiranya dua hal itulah hikmah atau hikam yang dicatat oleh Abah Jagat ketika beliau ada di Belanda, dan ini adalah pelajaran untuk kita semuanya untuk mengingatkan bahwa kita semuanya tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Oleh karena itu kita sudah dibekali oleh guru kita tentang sholat taubat. Ini adalah cara supaya kemudian kita semuanya selalu bertobat kepada Allah. Karena kita harus mengakui bahwa anggota tubuh kita itu masih nurut dengan hati, nurut dengan raja yang memerintahkan kepada maksiat kepada Allah. Maksiat yang zahir, maksiat yang batin, itu semuanya atas perintah hati yang diperintahkan kepada tangan, kepada mata, kepada seluruh anggota tubuh kita, yang semuanya bisa menghasilkan dosa, dan dosa ini menyebabkan kita terhijab dari Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan bantuan kita semuanya, guru-guru khususnya para wakil talqin yang ada di sekitar kita, sebagai panjang tangan daripada guru kita semuanya mendapatkan bimbingan agar kita selalu istiqomah melaksanakan ajaran-ajaran yang dicontohkan oleh guru kita semuanya, sehingga kemudian kita semuanya dianggap oleh Abah sebagai murid-murid yang jadi, murid-murid yang dibanggakan oleh guru. Beranjak kita semuanya bukan lagi menjadi murid yang selalu membanggakan gurunya, tapi dengan kita melaksanakan istiqomah, mengamankan, mengamalkan, dan melestarikan ajaran dua zikir yang utama ini, kita semuanya dijadikan oleh guru kita sebagai murid-murid yang membanggakan, murid-murid yang jadi. Amin ya rabbal alamin. Berkah untuk semuanya, segalanya, selamanya. Bikaramati pangarsa bahas Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.